VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 11 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Tetap semangat mulai dari pagi ini hingga selesai semua tugas di penghujung hari nanti ya. Saya Utami Husin, produser Bani Rahayu, dan teknisi Zainab Abdel Rahman, seperti biasa menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Ukraina yang harus bersiap menghadapi perubahan kebijakan di tengah perang. We think that's one of greatest parts of history. It's beginning now. Dan juga mengenai kapal tenggelam di Korea Selatan, di mana 2 anak buah kapal Indonesia belum ditemukan. Dari insiden tersebut, 12 dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Reporter kami nanti juga akan menyampaikan laporan mengenai tibanya Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Washington DC. Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, kemenangan mantan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan umum 2024 pekan lalu untuk satu masa jabatan 4 tahun lagi di Gedung Putih bersifat menyeluruh. Menjelang pemilihan nasional 5 November, jajak pendapat nasional menunjukkan Wakil Presiden Kamala Harris unggul tipis atas Trump, mungkin 1 atau 2% tergantung pada surveinya. Indikasi berbagai survei menunjukkan Harris, kandidat Partai Demokrat, dan Trump dari Partai Republik praktis berimbang di 7 negara bagian yang paling diperebutkan yang oleh para analis pemilu dianggap penting dalam menentukan hasil pemilihan. Namun Trump merebut ke-7 negara bagian itu, menyebabkan keunggulan sangat besar dalam perolehan suara elektoral 312 berbanding 226 yang menentukan hasil pemilihan Presiden Amerika. Jumlah suara elektoral yang diperlukan untuk meraih kursi kepresidenan adalah 270. Ia menang di ke-7 negara bagian itu dengan kisaran keunggulan kurang dari 1% saja di Wisconsin hingga lebih dari 6% di Arizona. Meskipun surat-surat terakhir masih dihitung, Trump telah menjadi pemenang yang jelas, meraih hampir 75 juta suara sejauh ini, sementara Harris meraih kurang dari 71 juta suara, suatu keunggulan 50,5% berbanding 47,9% bagi Trump. Polisi Minggu menahan beberapa orang karena ambil bagian dalam demonstrasi di tengah kota Amsterdam yang telah dilarang setelah kekerasan yang menargetkan para penggemar sebuah klub sepak bola Israel, kata stasiun penyiaran setempat. Wali kota Amsterdam, Femke Halsema, melarang seluruh demonstrasi selama akhir pekan setelah kejadian mengerikan di mana para pemuda yang mengendarai skuter dan berjalan kaki menyerang para pendukung Maccabi Tel Aviv pada hari Kamis dan Jumat. Hal tersebut dikecam luas sebagai serangan kekerasan antisemitisme di ibu kota Belanda itu. Duta Besar Israel untuk Belanda mengatakan 2.000 orang Israel dipulangkan dengan penerbangan khusus dari Amsterdam selama beberapa hari terakhir. Sebelum pertandingan melawan Ajax, para penggemar Maccabi juga merobek bendera Palestina di sebuah bangunan di Amsterdam dan menyerukan slogan-slogan anti-Arab dalam perjalanan mereka ke stadion. Ada juga laporan mengenai para penggemar Maccabi yang memulai perkelahian. Para penyelenggara protes mendatangi pengadilan pada Minggu pagi untuk meminta perintah pengadilan agar mengizinkan demonstrasi, tetapi seorang hakim mendukung larangan yang diberlakukan pemerintah kota. Orang-orang Palestina di bagian tengah Gaza hari Minggu menyatakan frustrasi atas keputusan Qatar menangguhkan upaya mediasinya untuk mencoba mengakhiri perang antara Israel dan Hamas. Qatar Sabtu mengumumkan telah menangguhkan upaya mediasi pentingnya dengan alasan meningkatnya perasaan frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam kesepakatan gencatan senjata untuk Gaza. نحن نطالب قطر بأن تستمر في جهودها المتمثلة بإنهاء هذه الحرب المدمرة التي Ahmed Al-Bors, pengungsi dari Kamp Jabalia, menanggapi pengumuman itu dengan mengatakan, kami meminta Qatar agar melanjutkan upayanya untuk mengakhiri perang yang menghancurkan ini yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan mengubah kehidupan orang-orang Palestina menjadi neraka yang tak tertahankan.
Qatar memberitahu Israel dan Hamas bahwa pihaknya tidak dapat terus melakukan mediasi selama ada penolakan untuk merundingkan kesepakatan dengan iktikat baik. Dan sebagai konsekuensinya, kantor politik Hamas tidak lagi menjalankan fungsinya di Qatar, kata seorang sumber diplomatik yang memberi pengarahan mengenai hal itu. Qatar memberitahu Hamas bahwa mereka harus pergi jika tidak siap terlibat dalam perundingan yang serius, kata sumber itu. Kelompok-kelompok lawan politik mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina hari Minggu menggagalkan rencana partai pimpinannya Liga Awami untuk mengadakan unjuk rasa di ibu kota Bangladesh. Unjuk rasa itu dianggap sebagai upaya potensial pertama untuk kembali di jalan-jalan sejak Hasina meninggalkan negara itu pada Agustus lalu di tengah-tengah pemberontakan massal. Unjuk rasa di Dhaka oleh Partai Hasina itu dimaksudkan untuk memperingati kematian seorang aktivis partai pada 10 November 1987 yang memicu protes massal menentang mantan diktator militer H.M. Ershad. Hari itu diperingati sebagai Hari Demokrasi. Pada 1991, Bangladesh beralih dari bentuk pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Sejak itu Hasina dan pesaingnya, mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, menjadi sosok-sosok politik paling berpengaruh di negara tersebut. Pada hari Minggu, para aktivis dari partai yang dipimpin Zia, pesaing utama Hasina, dan juga para anggota Partai Konservatif Jamaat-e-Islami turun ke jalan-jalan Dhaka memenuhi arena di mana unjuk rasa dijadwalkan. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Arab Saudi, Fayad Al-Ruwaili, mengunjungi Teheran pada hari Minggu untuk bertemu dengan mitranya dari Iran dan membahas hubungan pertahanan, kata media pemerintah mengutip Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Majan Mohammad Baghri. Kunjungan ini menyusul terpilihnya Donald Trump yang akan mulai menduduki masa jabatan kedua sebagai Presiden Amerika pada Januari mendatang. Trump telah berjanji akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Pendengar, demikian berita dunia VOA. VOA This Morning. Pendengar, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC beberapa jam lalu. Kini kita temui Eva Masrieva dan Taris Hirziman, dua reporter kami yang meliput kedatangan Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Militer Andrews. Silakan Eva. Ya, benar sekali Utami. Presiden Indonesia Prabowo Subianto Minggu siang tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC. Saat tiba, udara cukup cerah meski berawan. Suhu di sini sekitar 16 derajat. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Ethan Rosenweig, Acting Chief of Protocol White House atau Kepala Protokol Sementara untuk Gedung Putih. Lalu ada juga Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir. Sebagaimana disampaikan Presiden dalam rapat Kabinet 6 November lalu, lawatan singkatnya ke Amerika, juga ke Tiongkok dan Inggris yang dilakukannya di sela-sela perjalanan ke KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil ini merupakan bagian dari memenuhi undangan negara-negara sahabat dekat Indonesia. Pak Prabowo sempat menyatakan bahwa undangan ini tidak dapat dihindarinya karena memiliki nilai strategis, antara lain untuk mempererat persahabatan, menggali potensi kerjasama, menyelesaikan masalah krusial dan meningkatkan ekonomi di tanah air. Sehari sebelumnya, Prabowo juga melawat ke Beijing, Tiongkok dan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Keduanya juga menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain tentang pedoman kerjasama teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, MOU tentang penguatan kerjasama ekonomi biru, juga MOU tentang pengertian kerjasama mineral hijau dan kerjasama di bidang sumber daya air. Beberapa kesepakatan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat hubungan Indonesia-Tiongkok di berbagai bidang. Sementara di Amerika, Sekretaris Negara sempat mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden pada hari Selasa 12 November. Tapi hingga saat saya melaporkan dari Pangkalan Militer Andrews ini, satu-satunya agenda pertemuan Presiden Joe Biden pada hari Selasa adalah dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Presiden Prabowo juga diisyaratkan akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump, meskipun kami juga belum mendapat konfirmasinya nih Utami. Dalam perjalanan ini, Prabowo ditemani oleh beberapa menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Roslani. Pak Roslani dulu mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie. Demikian pendengar, saya Eva Masrieva dan Taris Hirziman melaporkan dari Pangkalan Militer Andrews di pinggiran Washington DC. Dan kini kita kembali ke studio.
Terima kasih Eva. Pendengar, perang antara Ukraina dan Rusia masih berlanjut. Dalam waktu dekat situasi ini mungkin akan mengalami perubahan besar dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump diperkirakan akan mengeluarkan kebijakan yang sangat berbeda dengan Biden dan bantuan dari Amerika untuk Ukraina kemungkinan akan sangat berkurang. Reporter VOA Miroslava Gongadze melaporkan dan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati. Ketika berita tentang kemenangan Presiden Donald Trump sampai ke Ukraina, kedai kopi bernama Trump Coffee Bar di pusat kota Kiev menawarkan minuman gratis kepada pelanggannya. Roman Kravtsov, direktur kreatif kedai kopi yang telah berdiri selama 5 tahun itu, senang dengan pilihan rakyat Amerika. Kami pikir ini merupakan salah satu momen terbesar dalam sejarah yang dimulai sekarang. Itu bagus menurut kami. Namun tidak semua warga Ukraina merasa gembira. Sebagian pihak bersiap menghadapi perubahan dalam kebijakan AS. Mark Voyager, peneliti senior di Pusat Analisis Kebijakan Eropa, menyuarakan keprihatinan banyak orang pada umumnya. Trump Trump mungkin benar-benar memutuskan untuk menekan Ukraina dengan menahan dukungan militer, keuangan, diplomatik, politik, dan dukungan lainnya yang sangat dibutuhkan. Sehingga Trump dapat menunjukkan kepada para pendukungnya bahwa ia seolah berhasil menciptakan semacam perdamaian. Voyager mengatakan Rusia akan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat, menghimpun kembali kekuatan, dan kemudian menyerang lagi. Ia menambahkan janji Trump untuk mengakhiri perang menunjukkan bahwa ia mungkin akan mendorong Ukraina dan Rusia ke meja perundingan. Volodymyr Omelyan, mantan Menteri Infrastruktur Ukraina yang menjadi tentara, menganggap niat Trump tulus, namun tidak realistis. Saya pikir pernyataan Trump jujur bahwa ia akan mengakhiri semua perang. Saya hanya ingin mendoakannya karena jika ia melakukannya, maka ia akan menjadi orang pertama dalam berabad-abad yang menyelesaikan tugas itu. Mantan anggota parlemen Ukraina, Hanna Hopko, mengatakan penting untuk mencabut larangan menyerang dan menyediakan rudal jarak jauh untuk Ukraina, terutama setelah pasukan Korea Utara yang mendukung Rusia tiba. Dilaporkan bahwa sebelum pemilu Presiden AS, pemerintah AS bermaksud mengirimkan sisa bantuannya ke Ukraina pada bulan April. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning. Dua anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Gemsong Susan 135 yang tenggelam di sekitar perairan Jeju, 24 km dari barat laut Pulau Byangdo, Jeju, Korea Selatan, belum ditemukan hingga kini. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha kepada VOA di Jakarta Minggu menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Seoul telah menerima laporan dari Patroli Laut Korea Selatan pada Jumat lalu tentang karamnya kapal Jeonseong Susan 135 itu. Kapal penangkap ikan sarden seberat 129 ton tersebut berawak 27 anak buah kapal, terdiri dari 16 warga Korea Selatan dan 11 orang Indonesia. Hingga saat ini 11 ABK dilaporkan hilang dan pencarian masih terus dilakukan. Dari insiden tersebut, 12 dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia, 13 ditemukan selamat, di mana 9 diantaranya adalah warga negara Indonesia, dan 2 ditemukan meninggal, di mana keduanya adalah warga negara Korea. Kuasa usaha ad interim KBRI Seoul langsung bergerak menuju Kedan bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Keamanan Dalam Negeri negara itu, Gubernur Jeju, serta Kepala Pusat Komando Manajemen Kecelakaan Korea Selatan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penyelamatan. Judah menambahkan kuasa usaha KBRI Seoul juga telah bertemu dengan 9 awak kapal dari Indonesia yang selamat dan kondisi mereka saat ini dilaporkan baik dan sehat. Dia menjelaskan upaya pencarian terhadap awak kapal Jeonseong Susan 135 yang hilang masih terus dilakukan. Sesuai standar operasi prosedur yang berlaku di Korea Selatan, proses pencarian terhadap korban tenggelam tersebut akan berlangsung selama 3 hari.
Judah mengatakan berbagai macam aset telah dikerahkan dalam proses pencarian, antara lain 13 kapal patroli laut, 5 helikopter, 3 kapal milik pemerintah, dan 8 kapal penangkap ikan yang berada di sekitar lokasi tenggelamnya Jeonseong Susan 135. Dalam perkembangan terakhir pada 9 November malam menurutnya, sudah ditemukan satu jenazah ABK berkewarganegaraan Korea Selatan dalam kapal yang karam tersebut. Ia juga mengungkapkan upaya untuk mengangkat kapal tenggelam di kedalaman sekitar 90 meter itu sedang dilakukan. Koordinator Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia Muhammad Abdi Suhufan menjelaskan, bekerja di atas kapal ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan beresiko tinggi karena berada di tengah samudera serta jauh dari akses komunikasi dan keselamatan. Yang kedua, kerentanan ini memang sebaiknya diantisipasi oleh operator kapal dengan menyediakan alat keselamatan kerja dan kesehatan kerja di atas kapal. Nah, yang ketiga, sebenarnya kami melihat Korea Selatan ini merupakan salah satu negara yang sangat konsen dan peduli terhadap keselamatan kerja di atas kapal ikan. Dari kronologinya, kapal Jeonseong Susan 135 tenggelam karena ada gelombang tinggi ketika sedang melakukan pemindahan ikan-ikan hasil tangkapan ke kapal lain di tengah laut. Abdi menjelaskan sarana keselamatan kerja di atas kapal ikan itu biasanya pelampung, sarana komunikasi, perahu karet untuk mengevakuasi kalau ada keadaan darurat. Dia belum bisa memastikan apakah sarana standar tersebut tersedia di atas kapal yang tenggelam di perairan Jeju karena detail peristiwa belum diperoleh. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.